Kami datang padamu ya Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu, kami rindu untuk dekat dengan-Mu, kami rindu untuk mengerti dan memahami kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih untuk satu hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami rindu biarlah hari ini menjadi harinya bagi Tuhan, hari bagi kami untuk tetap terus mengikut Engkau, hari bagi kami untuk tetap bersetia kepada Engkau, hari untuk kami tetap terus dekat dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami bagi-Mu, biar Engkau disukakan lewat nyanyian kami, lewat pujian kami. Ku diciptakan seturut gambarnya, ku diberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Dia dimanapun ku berada. Karena ku telah jadi miliknya, bukan berasal dari dunia. Dia angkat aku jadi anaknya, ahli waris kerajaan surga. Haleluya, bagi-Mu Bapa, aku ini sangat berharga. Oleh kuasa darah domba, aku bebas dari kuasa dosa. Haleluya, bagi-Mu Bapa, aku ini sangat berharga. Oleh kuasa Roh Kudus bekerja, aku jadi kebanggaan surga. Terima pujian. Ku diciptakan seturut gambar, ku diberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Dia dimanapun ku berada. Karena ku telah jadi miliknya, bukan berasal dari dunia. Oh, Dia angkat aku jadi anaknya, ahli waris kerajaan surga. Haleluya, bagi-Mu Bapa, aku ini sangat berharga. Oleh kuasa darah anak domba, aku bebas dari kuasa dosa. Haleluya,
hidup kami jadi kebanggaan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Oh, semua yang kami bisa, semua yang kami punya, itu karena Engkau lah Tuhan yang memampukan kami. Tidak ada satupun yang menjadi sebuah kebanggaan kami, karena semuanya datang darimu, olehmu, dan hanya untukmu. Kami ini hanya debu dan tanah Tuhan, tapi karena anugerahmu, karena kuasa-Mu, Kau layakkan kami, Kau penuhi kami, Kau mampukan kami, sehingga kami menjadi luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Indahnya karya-Mu, megahnya kasih-Mu, tiada kata dapat melukiskannya. Semua yang ku terima, semua yang ku bisa, itu semua hanya karena anugerah. Oh, dari-Mu Bapa, semua membuatku terpesona. Aku hanyalah manusia biasa, karena anugerah-Mu ku jadi luar biasa. Kan terus naik dan tak pernah turun. Aku sadari ku hanya debu dan tanah, karena anugerah-Mu Kau angkat jadi anaknya. Mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Indahnya karya-Mu, indahnya kasih-Mu, tiada kata dapat melukiskannya. Semua yang ku terima, semua yang ku bisa, itu semua hanya karena anugerah. Oh, dari-Mu Bapa, semua membuatku terpesona. Aku hanyalah manusia biasa, karena anugerah-Mu ku jadi luar biasa. Terus naik dan tak pernah turun. Namun ku sadari ku hanya debu dan tanah, karena anugerah-Mu Kau angkat jadi anaknya. Ku mempunyai hidup dalam kelimpahan, karena ku empunya Bapa di surga. Aku hanyalah manusia biasa, karena anugerah-Mu ku jadi luar biasa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Biarlah pujian nyanyian kami ini Tuhan jadi nyanyian yang dapat mengubahkan kami, menguatkan kami, memberkati jiwa roh kami. Untuk kami terus bangga hormat, untuk kami terus taat dan mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita yang belajar untuk mengerti firman Tuhan. Kami belajar untuk mengenal Engkau lewat firman. Berbicaralah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hari hidup kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan. Dan kami pun bisa menjadi terang dan saksi dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Baik, mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 4 ya. Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Galatia 4 ayat pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sudah kamu kenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, ini kita akan membahas topik firman Tuhan ini dalam beberapa seri dan beberapa bagian. Di hari ini, izinkan saya untuk memberikan satu bagian saja. Mari kita lihat ya, beberapa ayat yang menjadi pengantar, yang menjadi dukungan, yang menjadi pedoman kita. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya, sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di sini ada kata yang penting yang diulang berkali-kali, yaitu akil balik. Ya, ada kata akil balik. Apa itu maksudnya dari akil balik ya? Nah, biasanya akil balik ini kita kenal di masa puberitas. Bagaimana masa kita dari anak-anak menuju masa dewasa. Nah, biasanya akil balik itu ada tandanya. Ada tandanya bagi seorang pria kalau dia sudah akil balik, dan juga ada tandanya bagi seorang wanita. Ya, secara biologis akan terjadi perubahan hormon dalam tubuh kita. Nah, salah satu yang sangat penting sekali untuk menunjukkan adanya perubahan, ya, di mana kita sudah mengalami akil balik, ada sebuah pembeda. Kalau misalnya wanita itu sudah menstruasi, ya, dia sudah menstruasi. Tapi kalau pria itu sudah bisa memproduksi sperma. Itu adalah artinya seseorang sudah mengalami masa akil balik. Tetapi ayat ini berkata, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi
ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, jadi Alkitab membahasakan masa akil balik ini, ya walaupun pendekatannya, pengertiannya seperti biologis, ada sebuah perubahan terjadi kalau sudah akil balik. Tapi kalau belum akil balik, maka dianggap kita ini belum dewasa. Kita dianggap belum bisa mandiri, kita dianggap kita masih kanak-kanak. Level kita masih level yang rendah. Nah, bahasa Alkitab, Rasul Paulus, penulis kitab surat Galatia ini, menunjukkan kalau kita belum masa akil balik, secara rohani maknanya adalah kita masih takluk kepada roh-roh dunia. Kita masih diperbudak jadi hamba, ya, oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan yang berkuasa atas kita. Dan Tuhan yang dimaksud di sini pastinya bukanlah Tuhan Allah. Jadi kita belum hidup di dalam pengendalian Tuhan, kita belum hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, kita belum hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kita punya Tuhan lain, kita punya sesembahan lain yang kita kira itu Tuhan, padahal itu bukan Tuhan. Itu adalah hasil jebakan-jebakan atau hasil promo dari dunia, hasil tawaran dari dunia yang akhirnya kita ikuti, kita patuhi. Nah, ini yang dimaksud kita belum akil balik. Kita belum punya kecerdasan, kemampuan, kepekaan, kesadaran yang tinggi untuk kita tidak hidup di dalam hawa nafsu dunia atau hamba dunia atau roh-roh dunia ini. Nah, itu yang dimaksud ya. Kemudian ayat ini berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi tanda bukti kita mengalami akil balik secara rohani adalah ketika kita mengalami yang namanya penebusan oleh kuasa darah Yesus. Ya, ketika kita sudah terima penebusan Kristus, ya kita telah disucikan, dikuduskan dari kuasa dosa, maka kita diterima menjadi anak-anak Allah. Kita jadi anaknya, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini bicara generasi, ini bicara keturunan ilahi, ini bicara anak-anak Allah yang menjadikan Bapa di surga adalah kebanggaannya, adalah Tuannya, adalah pemilik hidupnya, adalah yang berkuasa atas hidupnya. Ya Aba, ya Bapa. Dia tidak lagi menjadikan roh-roh dunia itu bapaknya. Dia tidak menjadi kepentingan pribadi itu bapaknya. Dia tidak akan menjadikan apapun yang ditawarkan dunia ini sebagai bapaknya, sebagai miliknya. Tapi mengalami akil balik di mana dia menjadikan Bapa satu-satunya milik dia. Dia tidak lagi mau dimiliki dunia, dia mau dimiliki Allah. Dan terikat begitu kuat, mendarah daging, sehingga sampai kapanpun tidak akan tergantikan, tidak akan bisa dipisahkan. Bahwa dia tetap menjadi anaknya, dan Allah itu menjadi Bapaknya. Melalui firman Tuhan bagian pertama ini, Anda dan saya pastikan bahwa kita sudah mengalami akil balik secara rohani. Tidak hanya akil balik secara biologis, tapi akil balik secara teologis, di mana Anda dan saya mengalami sebuah tanda, bukti Anda mengalami akil balik. Ada darah yang tertumpah yang mengalir, dan itu adalah darah Yesus yang lebih kudus, yang lebih suci, bukan darah kotor, dan bukan darah yang kotor, tapi darah yang sangat-sangat suci adanya. Amin. Ya, itulah kabar baik, itulah kuasa Tuhan untuk Anda dan saya. Mari buktikan dan kita berjuang. Kita tunjukkan bahwa kita memang layak dan pantas disebut anak-anak Allah. Dan kita tampil berbeda dengan cara anak-anak dunia. Dan kita buktikan, ya Aba, ya Bapa. Itulah yang terbaik
di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua, dan saya berdoa supaya Anda dan saya terus ada di dalam masa akil balik yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita naikkan refnya pujian. Haleluya bagimu Bapa, aku ini sangat berharga oleh kuasa darah yang murah. Aku bebas dari kuasa dosa. Haleluya bagimu Bapa, aku ini sangat berharga oleh kuasa Roh Allah bekerja. Aku jadi kebanggaan. Sekali lagi kata haleluya, haleluya bagimu Bapa, aku ini sangat berharga oleh kuasa darah Anak Domba. Aku jadi kebanggaan oleh kuasa Roh Kudus bekerja. Aku jadi kebanggaan, aku jadi kebanggaan, aku jadi kebanggaan. Aku jadi kebanggaan. Surga berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seberi waktu bagi kita untuk siapkan diri untuk saat teduh. Silakan panjatkan doamu, silakan panjatkan apa yang menjadi permohonanmu. Silakan berdoa sebelum kita akhiri, sebelum kita terima berkat yang datang daripada. Dengar doa kami Bapa, dengar doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih, manapun kau berada, sekarang terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat di dalam keteladanan ajaran penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat dalam penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, hikmat, urapan Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, sampai jumpa lagi di Happy Prayer, Community Prayer setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore di Aula Teater Kasih Kemuliaan, Sekolah SMA Kasih Kemuliaan. Bagi teman-teman, saudara yang terdekat, yang ada di sekitar, mari yuk bergabung bersama-sama, kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa, sharing firman Tuhan, kita berdiskusi, untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling membangun di dalam Tuhan, dan kita juga akan saling mendoakan di sini ya. Dan kalau ada di antara kalian yang membutuhkan dukungan doa,
silakan boleh ya kirim info atau chat, atau nanti akan ada nomor yang tertera, email yang Bapak Ibu saudara-saudara bisa lihat. Nah, silakan kirimkan di sana dan kami akan mendoakan saudara, atau di kolom chat ini, di kolom komentar juga boleh. Silakan ya, nanti saya akan melihat, saya akan membaca dan mendukung doa. Dan saya percaya kalau kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, kita berdoa dengan hati yang benar, dan kita terus bergumul, kita terus berserah, kita sabar, kita tabah, dan kita yakin, percayalah, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan akan memberikan mujizat dan kuasanya. Amin. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di Happy Prayer berikutnya. God bless you. Salam happy, salam damai. Bye.